Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ngobrol dan Bu Sucinya kelihatan dan kalian bisa sambil memperhatikan layarnya ya. Masih kita akan mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau mau belajar akuntansi, pingin cepat bisa, harus ikhlas mengerjakan supaya hasilnya rapi. Nah, kita masih mengulas tentang mulai dari siklus awal, yaitu dari transaksi, kemudian mencatat ke jurnal umum, kemudian mencatat ke buku besar. Kenapa Ibu ulang-ulang terus? Karena masih banyak yang nge-lag ketika dari transaksi ke jurnal umum. Baik, kita coba sekarang satu persatu. Ya. Misal ini kita ambil contoh dari CV ini namanya Nail Beauty. Nah, kemudian ini transaksinya di bulan April 2020. Transaksi pertama, perhatikan modal awal Nyonya Nani ini pemilik perusahaan itu 45 juta berupa uang tunai dan berupa peralatan 24 juta. Nah, kalau gitu kita harus ingat kalau harta bertambah posisi di debit. Modal bertambah posisi di kredit. Apa aja tadi hartanya? Kas dan peralatan. Berarti kasnya harus di debit 45 juta dan peralatan di debit 45 juta. Kok dua-duanya debit? Karena ini kedua-duanya adalah harta. Nah, kemudian jadi modalnya Ibu Nani berapa? Modalnya 69 juta. Dari mana? 45 ditambah 24. Contoh kedua, ini yang kemarin banyak yang salah. Diterima nota. Nota itu menunjukkan pembelian tunai. Kalau faktur, contoh tanggal 11 itu pembelian secara kredit. Nah, ketika Ibu Nani menerima nota pembelian perlengkapan 7 juta, berarti Ibu Nani ini udah belanja. Belanja perlengkapan. Tunai apa kredit? Tunai karena berupa nota yang dia terima. Nah, berarti perlengkapan Bu Nani bertambah 7 juta, uang Bu Nani berkurang 7 juta. Kalau gitu perlengkapan termasuk harta, hartanya bertambah masukkan ke debit, dan kasnya berkurang masukkan ke kredit 7 juta. Ini Ibu masih ulangi transaksi ya. Kemudian menerima pendapatan tunai. Nah, kalau gitu Bu Nani kalau menerima tunai berarti uang kas Bu Nani bertambah. Kasnya bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Ingat kemarin yang 5 akun itu jangan sampai lupa. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kemudian yang tanggal 7 menerima pinjaman 25 juta. Berarti Bu Nani ada utang nih. Kalau dia ngutang dapat duit 25 juta. Kasnya bertambah. Berarti kamu tulis di sini nih. Kasnya 25 juta masuk ke kas Bu Nani. Sedangkan Bu Nani harus mencatat bahwa dia punya utang 25 juta di kredit. Ingat, utang bertambah, simpan di kredit. Harta bertambah, hartanya berupa kas, simpan di debit. Kemudian contoh yang beban. Beban bertambah, ini ketikanya kurang rapi. Ya, beban bertambah itu kok 260 juta ya, 260 ribu, maaf. 260 ribu. Kebanyakan nolnya. Nah, ini juga beban bertambah di debit, sedangkan kasnya berkurang, kan bayar listrik pakai duit. Nah, uang kasnya berkurang, kas berkurang, simpan di kredit. Semoga dengan contoh ini jadi semakin mengerti memasukkan transaksi ke jurnal umum. Ini nomor referensi ini apa kok ini udah diisi? Nah, berarti ini kalau sudah diisi nomor referensinya, itu ciri-ciri bahwa transaksi yang ini sudah tercatat di buku besar. Kalau masih kosong berarti belum tercatat di buku besar. Berarti setiap kali kamu mencatatkan ke buku besar, jangan lupa setelah selesai mencatat, tuliskan nomor referensinya. Nah, sekarang akan lebih jelas kalau ada gambarnya. Ini dari jurnal umum. Gimana sih masukin ke buku besar? Kemarin sudah sebagian besar benar. Yang sudah mengirimkan foto sudah bagus. Maksudnya mengirimkan foto buku besar ya. Bukan foto diri, bukan foto selfie. Nah, ini lihat tanggal 1. Kas Bu Nani. Ini ada kas. Berarti kas ini masukkan ke buku besar kas.
akunnya apa yang menjadi kas, yaitu modal. Berarti catatkan di sini di buku besar kas modal. Sebanyak berapa? Apakah 69 juta? Enggak, karena yang kas ada 45 juta. Ya. Nah, kemudian masuk ke debit 45 juta. Ini yang dimaksud dengan saldo normal. Saldo normal kas ada di debit. Nah, jadi nggak ada saldo kas di kredit, pasti kosong. Ya, kalau di sini nggak logis nanti buku besarnya. Nah, kemudian jangan lupa ini udah masuk nih 45 juta. 45 juta masuk ke sini. Nomor akun 110. Begitu beres menuliskan 45 juta, kamu tulis di referensi ini 110. Ini menunjukkan bahwa kas yang ini sudah tercatat di buku besar. Di buku yang mana? Buku yang ini yang bernomor 110. Ya, kalau yang peralatan catatnya di mana? Berarti bukan di buku besar kas. Yang peralatan ada di buku besar peralatan. Nah, ada peralatan 24 juta yang dijadikan modal. Ini ya, berarti di sini tulisannya modal. Kenapa? Karena peralatan yang ini merupakan modal Ibu Nani. Berarti bukan beli tunai, ceritanya Bu Nani udah punya aja segitu. Modal dia awal ketika membuka perusahaan, dia punya peralatan 24 juta. Masukkan di sini jangan lupa, peralatan nomor berapa? Udah tercatat di nomor 114, jangan lupa. Ini nomornya, catatkan di sini 114. Kalau gitu yang modal ada dua, kas dan peralatan. Buka buku besar. Kata bos kamu benar gitu, di buku besar modal sudah ada nih 300 nih kodenya. Kita lihat, semoga udah ada. Oh modalnya belum. Oh ini ya modalnya ya. Oh, maaf, kita turunkan sedikit. Nah ini buku besar modal. Ada yang kurang nih. Nah ini ada yang salah nggak di sini? Modal bertambah posisinya harus di kredit. Maaf ini ya. Harusnya di copy aja sebentar. Berarti posisi di kredit. Dan ini juga salah bukan di sini ya. Modal posisinya di kredit. Ya. Belajar supaya tahu bahwa oh kalau nulisnya salah hasilnya nanti salah. Modal bertambah di kredit. Kok 45 juta? Karena yang kas 45 juta. Lah kok ini 69 juta? Ya berarti di sini harus ditulis. Ada peralatan yang 24 juta. Nah, di sini harus dituliskan 24. Sorry. Karena direkam jadi gemper ya, bentar. Udah berapa menit nih Ibu, nggak mau lama-lama, maksimal 10 menit ya. Kemudian nanti jebol kuota kalau kelamaan. 24 juta. Oh. Ya. Kenapa kamu geser? Baik, kalau gitu di sini ada berapa angkanya? Apakah 24 juta nulisnya di sini? Tentu tidak. Di sini berarti saldo modal kita ada 69 juta. Mana nih 69? Ibu harus pakai kacamata dulu. Gak kelihatan. Nah, 69 juta. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau sudah dituliskan ini dari diisi bahwa kenapa harus ada? Karena di sini diperoleh dari jurnal umum halaman 1. Dan udah beres masukin harus dikasih angka 300-nya di sini. Kenapa? Karena dia sudah masuk angkanya 69 juta.
Angka 300 dapat dari sini. Boleh nggak Bu nomor referensi nomor akunnya nggak kayak gini? Karena nama pemiliknya Bu Nani maka mau dikasih nama N110 boleh aja. Tetapi ketika kamu menuliskan di sini N110 berarti di sini juga harus N110. Jadi dalam satu kasus perusahaan ini yang dimaksud dengan nomor referensi harus sama dengan nomor akun. Maksudnya gimana? Referensi ini di mana? Adanya di buku besar yang bernomor 110 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di akun peralatan. Peralatan Bu Nani itu ada dua. Satu sebagai modal, satu nambah tanggal 11. Tanggal 11 Bu Nani beli peralatan, tapi caranya ngutang. Maka di buku besar utang harus kamu tuliskan peralatan. Di buku besar peralatan kamu tuliskan utang. Lihat nih, buku besar peralatan utang 4 juta. Sehingga peralatan Bu Nani 28 juta. Kalau sudah dimasukkan berarti pasangannya buku besar utang bikin dulu ya. Nanti bikin misalnya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini jangan lupa kamu tuliskan nomor referensinya. Ini peralatan berapa tadi? Oh, 114. Jangan lupa untuk dituliskan. Ya. Nah, yang utang belum, jadi jangan dulu. Jangan kamu ini isi aja semua, nggak boleh. Padahal belum masuk ke buku besar, nggak boleh dimasukkan. Nah, perlengkapan. Lihat. Perlengkapan tanggal 2. Oh, tanggal 2 udah isi nih, berarti udah masuk ke buku besar. Beli perlengkapan dengan uang tunai. Berarti ada tanggal 2 nih di sini. Nah, tanggal 2 perlengkapan beli pakai uang tunai Bu Nani berkurang 7 juta. Berarti Bu Nani bisa nanya, waktu tanggal 2 uang kas saya ada berapa ya? Ada 38 juta. Nah, ini kegunaannya buku besar. Jadi selalu mengetahui saldo di tanggal setiap kali terjadi transaksi. Kalau ngelihat jurnal umum bingung. Kas ada berapa ya, harus mengurangkan dulu. Tapi setelah membuat buku besar, setiap tanggal bisa diketahui. Ini pendapatan dapat uang nih Bu Nani tanggal berapa nih? Tanggal 6. Berarti di sini udah harus kamu tuliskan 110. Kemudian kalau belum masuk jangan dituliskan. Ya. Ketika dapat pendapatan, dia dapat pendapatan 3.400.000, uang kasnya bertambah, pendapatan bertambah. Jadi buat juga satu lagi buku besar pendapatan. Semoga udah cukup mengerti cara membuat buku besar. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi ya nanti. Pokoknya buku besar itu merupakan salinan dari jurnal, tetapi menyalinnya per akun sehingga bisa diketahui berapa saldo setiap akun. Maksud saldo normal itu ini. Saldo normal kas atau harta, saldo normal harta, salah satunya kas, ada di debit. Nah, ini maksud dari saldo normal. Saldonya posisinya di debit. Ketika kamu menemukan saldo di kredit berarti itu mustahil ya. Salah pencatatannya. Saldo normal modal ada di kredit, berarti posisinya di sini. Peralatan harta berarti saldonya di debit. Jadi ketahuan tanggal 11 jumlah peralatan 28 juta. Ini ya. Nah, kemudian kita mau lanjut materi baru. Jadi setiap tahap harus kamu kerjakan supaya nggak ketinggalan. Karena ketika materi baru merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Setelah menyusun buku besar, setelah menyusun buku besar, maka kamu memperoleh saldo dari setiap akun. Saldo setiap akun itu dicatat dalam neraca saldo. Jadi neraca saldo adalah daftar seluruh saldo akun yang ada pada buku besar pada periode tertentu. Kemudian fungsinya untuk memastikan jumlah debit berapa, jumlah kredit berapa. Nanti harus sama antara debit dan kredit. Jadi bentuknya seperti ini. Ini akunnya, ini nomor akun, dapat dari mana? Dari nomor akun buku besarnya. Tuliskan di sini
Kemudian saldonya berapa? Kalau posisi saldonya ada di debit, peralatan ada di debit, maka tuliskan di debit. Sehingga nanti debit dengan kredit pada neraca saldo harus sama. Jadi awalnya itu setiap hari kita bekerja, ada transaksi, masukkan ke jurnal umum. Beres jurnal umum, supaya bisa mengetahui saldo masing-masing akun, masukkan ke buku besar. Setiap akhir bulan, atau mungkin kalau perusahaan kamu lebih bagus mungkin setiap akhir pekan, kalau yang transaksinya dikit mungkin setahun sekali, membuat neraca saldo ini. Tapi biasanya setiap akhir bulan dibuatlah neraca saldo untuk mengetahui posisi kas ada berapa, utang ada berapa dalam ringkasan neraca saldo ini. Nah, baik. Nah, ini ada tugas buat kalian ya, seperti biasa. Nih, ini datanya, data transaksinya. Tugasnya mulai dari nol. Harus mencoba mulai dari nol. Kolomnya boleh kalau dibuat dengan print out, boleh kolomnya. Tapi isi tulisannya harus tulis tangan. Tulis di buku catatan kalian. Kemudian buat jurnal umumnya. Buat satu persatu buku besarnya sampai memperoleh neraca saldo. Nanti baru kirim tugasnya ke Google Classroom kita. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat selalu. Kita berdoa semoga kita bisa segera bertemu di kelas yang biasanya. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.